Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Saya Angeline. Saya Tadeus dari lingkungan Potendi Santo Ciprianus. Saya Sasa. Saya Jordi dari lingkungan Taman Kita Golf Santo Cornelius. Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta nama dua sahabat imam gereja mula-mula, Paus Cornelius dan Uskup Ciprianus. Keduanya adalah martir Kristus. Quote yang bisa kita renungkan dari hidup mereka berdua adalah iman yang sejati bertumbuh dalam kesatuan dan kasih, bahkan dalam penderitaan. Cornelius dan Ciprianus memberi teladan bahwa kesatuan gereja dan keberanian untuk berkorban demi Kristus adalah dasar iman yang kokoh. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membuka hati dalam doa singkat, memohon agar teladan kedua santo ini menguatkan hidup kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas teladan Santo Cornelius dan Santo Ciprianus yang setia dalam kesatuan gereja dan rela berkorban demi Kristus. Bimbinglah kami untuk tetap bertekun dalam doa, hidup dalam persaudaraan, dan berani menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Cornelius terpilih menjadi paus pada tahun 251, di masa gereja dikecam hebat oleh penganiayaan Kaisar Decius. Cornelius dikenal sebagai gembala yang lemah lembut, namun tegas dalam mempertahankan kesatuan gereja. Ia berasal dari keluarga Romawi, hidup sederhana namun penuh iman. Ketika terpilih sebagai paus, tantangan besar muncul. Banyak umat yang jatuh meninggalkan iman karena takut dianiaya. Cornelius memilih jalan belas kasih, menerima kembali mereka yang bertobat. Sementara itu, Santo Ciprianus lahir di Kartago, Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga berada dan mendapat pendidikan yang tinggi dalam seni dan hukum. Setelah mengalami pertobatan, ia dibaptis dan memilih jalan hidup yang baru, meninggalkan kenyamanan demi Kristus. Ciprianus kemudian diangkat menjadi uskup Kartago. Ia dikenal sebagai gembala yang berani, penuh hikmat, dan teguh dalam mengajar. Dalam masa penganiayaan, ia menuliskan banyak surat dan ajaran yang meneguhkan iman umat. Cornelius dan Ciprianus menjalin persahabatan rohani yang mendalam. Keduanya saling menguatkan melalui surat-surat, terutama dalam menghadapi perpecahan dan penganiayaan. Pada akhirnya, keduanya mati sebagai martir Kristus. Cornelius wafat dalam pembuangan, Ciprianus dipenggal karena imannya. Cornelius mengajarkan bahwa gereja adalah rumah bagi para pendosa yang bertobat. Kasih dan pengampunan menjadi pusat kepemimpinannya. Ia menolak pandangan keras yang menolak umat yang jatuh dalam penganiayaan. Ciprianus menekankan pentingnya kesatuan gereja yang dibangun di atas kasih Kristus. Ia percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Keduanya dihormati sebagai pelindung gereja dalam menghadapi perpecahan, ketakutan, dan ancaman iman. Mereka menjadi teladan dalam kesatuan, pengampunan, dan keberanian untuk memikul salib Kristus. Di dunia sekarang, kita pun sering menghadapi penganiayaan dalam bentuk lain. Tekanan pekerjaan, perbedaan pandangan, atau godaan untuk meninggalkan iman. Cornelius mengingatkan kita untuk selalu membuka ruang pengampunan dan kasih.
baik di dalam keluarga maupun komunitas. Cyprianus mengingatkan bahwa kesatuan adalah kekuatan umat beriman. Dalam dunia yang sering terpecah oleh ego dan kepentingan pribadi, kita dipanggil untuk menjaga persaudaraan sejati, hidup dalam kasih, dan berani bersaksi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini menuguhkan semangat Cornelius dan Cyprianus. Kesatuan umat beriman adalah kekuatan gereja. Dalam kesulitan sekalipun, kita dipanggil untuk tetap berkumpul, saling meneguhkan, dan mempersembahkan hidup bagi Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, kita diingatkan untuk hidup dalam kesatuan, pengampunan, dan keberanian. Mari kita berpartisipasi dalam doa, pewartaan, dan pelayanan. Bagikanlah vlog ini supaya semakin banyak umat Katolik diteguhkan oleh teladan iman para martir gereja. Semoga kita pun menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia. Semoga teladan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus menguatkan kita untuk hidup dalam kesatuan, penuh pengampunan, dan berani bersaksi bagi Kristus. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.